Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sadaqallahu azim. Bapak Kepala Desa-Desa Perbo beserta perangkat yang kita hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam, Khatib, Bilal Garim yang saya hormati, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati, ada Bu Camat, alhamdulillah atas waktunya hadir di sini, Ketua BKMT Kecamatan Kerka yang kami hormati, kelompok yasinan dari Penyangka, ibu-ibu majelis taklim dari Desa Perbo yang kami hormati, Bapak Imam, Khatib, Bilal Garim atau yang mewakili dari desa-desa tetangga hadir pada malam ini yang kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan yang pertama maulid ini, karena seminggu yang lalu lah mulai. Terakhir masih komunikasi dengan Desa Kalaiduai. Kalau nyondak ada sisa waktu tanggal 10 Oktober untuk seluruhnya maulid Nabi. Pagi, sore, siang, malam. Dari situ kita tahu bahwa masih banyak kita kekurangan ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama kita syukuri itu connect antara Kades dengan BKM. Ada ketua masjidnya ndak acara besar Islam, kata Kades aprai banawa. Ada kadesnya ndak, ketua BKM nya ndak balik-balik dari Talang. Ini klub. Jujur baru ini saya dengar ada kades ngomong jangan lagi ada DJ. Allahu Akbar. Karena ngapa? Kasihan anak-anak kita. Bukan kerja orang tuh. Kalau ndak pergi ke Bengkulu, namanya RBC, Rafflesia Beach Club. Blessing balemo. Kalau depan mertua, menantu, stamang malu kita. Mudah-mudahan Perbo bisa mengatasi itu. Klub rasan itulah maka ada acara ini. Perbo ini bukan desa pemekaran, desa tua. Dan ini menjadi salah satu marga dahulunya. Kita bangga bisa
melaksanakan acara. Dan tidak seluruh masjid mau mengadakan maulid ini. Karena alasannya macam-macam. Alasan lagu kasidah lah, yadana. Alasan yang tidak klop lah gitu. Nah, malam ini kita hadir di sini. Kalau rami masih kalah rami dengan Kabawetan. Kami hari Jumat kemarin Kabawetan. Masjidnya sekitar 20 kali 20. Saya cuma bisa bergerak sepincang. Bapak-bapaknya lah di sini duduk. Tidak bisa lagi ke sana. Karena di situ memang padat penduduknya. Alhamdulillah. Dan ini kali pertama bisa kita laksanakan seramai ini, animo masyarakat luar biasa. Syukur yang keberikutnya, ngapo orang ngapo masih bergairah untuk acara-acara agama, artinya iman kita masih hidup. Kesian dengan Pak Muhib. Itu. Ngapo? Mulai dari muda dulu sampai ke kini ngajak, nah alhamdulillah ada hasil. Tema Pak Ketua, Pak Haji Lukman, ceramah kita ini taruhlah 2 jam kelak. Tahu kita bagi 2, sejam ceramah, setengah jamnya tanya jawab. Paling lama tuh, ibu-ibu tahu tak berapa lama Rasul jadi Nabi? Berapa tahun? Berapa tahun? Sejak turun Al-Quran sampai habis Al-Quran, berapa lama? Berapa? 23 tahun Rasul jadi Nabi. Masih ada orang yang kafir sampai sekarang. Apalagi ceramah sejam nak merubah orang model ini, tidak mungkin. Lah yo, tidak mungkin. Kita sekarang tuh jangankan dengan orang Arab, dengan orang Jambi kita kalah. Orang mana Pak? Orang Kaur, orang Seluma, orang kita dikit tapi habis lahannya. Anyo lari ke Jambi. Sekarang itu mobil Jambi Bengkulu itu tiap hari. Saya tanya, kemana kamu nih? Berkebun. Berkebun apa? Kopi. Di mana? Di Jambi. Cacam. Saya bilang. Apa hebatnya? Memang elok tanahnya di situ. Jadi berbulan-bulan tidak balik berkebun di situ. Saya tanya, lah tidak beribut dengan kubu. Kata tubuh itu tidak ada lagi kubu. Habis. Ada program pemerintah tu pembinaan. Kubu tu manusia, Pak. Tapi belum mendapat pendidikan. Kini kata tubuh tu ada yang jadi toke sawit kubu tu. Lah maju dia tidak lagi tinggal di hutan. Lah ngerti dia sawit, lah ngerti dia duit itu. Saya bilang macam mana agamanya? Wih banyak masuk Islam. Besar-besar masjidnya. Ramai dah. Wih ramai luar biasa. Terfikirlah saya. Kubu baiklah ke masjid. Kita tidak ke masjid. Lebih dari kubu. Gitu. Nah, alhamdulillah. Malam ini kita hadir di sini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 panggilan kita. Satu, Allah panggil kita dengan ya Bani Adam. Karena kita memang keturunan dari Adam. Yang kedua, ada di Al-Quran tu zurriyatan ma'anuhin. Hamalna ma'anuhin. Zurriyatan
Zuriat tu keturunan artinya. Hamalna ma'anuhin. Itu. Nuhin tu Nuh. Ngapa model itu Allah panggil? Kita ini dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Kejadian di Nabi Nuh itu ingkar manusia tu luar biasa. Karena Nuh ini tidak punya tentera, tidak punya polisi, tidak punya Satpol PP. Dia punya Tuhan. Maka dia minta dengan Tuhan dan Tuhan kabulkan itu tuh. Apa dia minta dengan Tuhan? Surat Nuh ayat 26. Nanti dikoreksi. Rob, kata Nuh. Ini belum ceramah, masih pembukaan. La tazar alal ardi minal kafirin dayyaro. Ya Allah, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir tu tinggal di atas muka bumi Allah ini. Doa Nabi Nuh, ya Allah kunwa ketemu kapiau. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Ngapa? Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka kelak akan melahirkan anak-anak yang jahat yang tidak tahu bersyukur. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Gerotia wi obana. Doa ini dikabulkan oleh Allah. Maka muncul banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Itu. Lama banjirnya 6 bulan. Air dari langit tumpah, dari bumi keluar. 6 bulan tenam. Berapa tinggi? Setinggi gunung lebih. Bab waktu itu Nuh ngajak bininya maro boy no unu ko tenegambe. Bini Nuh ini tidak ndak ngikut. Anak Nuh Kan'an juga tidak mau ikut. Melawan bini Nuh ni. Jadi kalau ada bini melawan dengan laki, memang dari dulu ada. Oh. Bukan kini aja. Orang ngecek bini ustaz melawannya. Bini Nabi melawan. Apalagi bini ustaz. Cuma yang bini melawan dengan laki itu keturunannya istri Nabi Nuh. Ngapa? Kapal Nabi Nuh tu lah di atas gunung tu lah tenang. Sisa yang masih hidup 80 orang. Habis galo lah 6 bulan tenggelam. Habis. Yang hidup ini yang naik kapal Nabi Nuh. Kerbau sepasang, sapi sepasang, kambing sepasang, segalanya dibawa sepasang-sepasang. Itulah keturunannya sekarang sapi kita tuh. Ini. Nah, yang ingin saya sampaikan, 80 orang hidup sampai ke kita kini nih, anak cucung piutnya, artinya orang beriman galau. Yang tidak beriman, lah dikabulkan Tuhan, mati direndam banjir galau. Jadi kita ni beriman galau. Nah, alhamdulillah malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kawan-kawan yang ikut di TikTok UJH, kami dari Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara. Yang mungkin bisa tahu dan kenal, tidak jauh dari Simpang Pak Budrian, ikuti TikTok kita sampai akhir ceramah nanti. Karena acara kita ditengok juga orang lain, Bu. Karena live di TikTok. Nah, kita lanjutkan. Ini belum ceramah, masih bungo-bungonya dulu. Kalau model itu Pak Ustadz,
Ngapo di umat Muhammad ini banyak kejadian yang jahat, banyak yang buruk? Nah, Nabi Muhammad ini nyui ndak cak Nabi Nuh. Kunua ke Tuhan dia mengapi ayo. Tidak. Nabi Muhammad ketemu dengan orang jahil itu orangnya. Jahiliyah tu perangainya. Ngapo dikatakan jahiliyah? Bukan cuma bigal, tapi memang idaknya beradat. Masih ada orang main judi kini. Zaman jahiliyah tu bini taruhannya. Kalah, ambillah bininya tu. Tidak tanggung-tanggung. Jadi kalau berjudi kini, tanggung gawe tu. Maka saya galak ngajarkan doa dengan anak-anak muda. Ya Allah, hindarkan kami dari judi online, slot, kakek Zeus dan ling-ling gacor. Tak ada orang kaya dengan judi. Ada tak orang minum sekarang seperti kata Pak Kades tadi, asak pesta, apa yang tak diminum? Kalau dulu alat band itu berat. Ini organ sebuah kadang-kadang terkicu gitu, dikasihnya flash disk. Tak adanya main itu tuh. Karaoke. Nak ngapo minum-minum yang mabuk? Aman segelas dua gelas, seloki dua ligat tanggung. Peminum pemula zaman jahiliyah tu 5 kali sehari teler. Itu baru belajar minum. Kalaulah peminum mandi, cuci tangan, cuci muka dengan arak tu. Itu jahiliyah. Aman nak minum kini terlambat. Kalau ada orang belago kayak Mario Dandi, Mario ngebuk anak orang tu, mendak Cak Umar bin Khattab tu nah, sebelumnya masuk Islam. Kalau tidak ninju sehari, paksa minum parameng, pening palanya. Ninju tu lah. Nah mungkin Pak Haji baru balik dari haji, yang baru balik umroh, balik haji. Ada depan Zam-Zam itu istana raja. Zam-Zam maksud saya yang hotel Zam-Zam yang ada jam tu. Sebelah kanannya istana. Samping kanan istana raja tu, jalan ke atas tu menuju ke sumur Zam-Zam. Tempat ngambil air Zam-Zam gratis. Mungkin haji kemarin tidak ditunjukkan orangnya banyak. Itu. Sebelahnya itu rumah tempat lahir Nabi. Nah sebelah kanan istana raja tu ada tanah agak mendaki dikit, namanya Jabal Kubis, Bukit Kubis. Kubis tu bukan kol. Itu. Nama orang Kubais, Kubis. Tiap hari Umar tu di situ. Saya tunggu siapa yang nak belago di sini, tapi jangan lupa berbesan bermanat dengan maknya, sebab pasti tinggal nama. Kegalak tu betul belago. Itu karena jahiliyah. Yang model ini dirubah oleh Muhammad sampai kita sekarang ni alhamdulillah terbuka. Kalau masih juga orang susah beriman sekarang, masih nak kerja jahat, tanggung. Ngapa tanggung? Lah banyak contoh. Gerot dikit sana ada polisi, itulah yang hasibuan tu. Nengok anaknya belago, pecat. Punya bini cerewet, ngupat-ngupat anak-anak, magang, itulah yang kena. Di Malang Ponorogo kemarin, tu Probolinggo, selesai pecat kawan. Ngapa? Kini hukumnya namanya hukum netizen. Sambo tu kalau tidak ditezak oleh netizen, tidak kelar kasus itu. Mentakdirnya belum mati, ada hakim mutuskan hukum semir hudu. Urung dia hukum mati. Ya Allah, keluma. Nah ini, ini kondisi yang kita tengok sekarang.
Sampai ke giliran kita, itu. Woi macam-macam gara-gara HP ini kini. Galak dengar ceramah sepotong tidak tuntas, beributlah sama kita. Ngapo Maulid Nabi? Ya peringatan. Tidak paham juga yang asa, belum tentu berpahala. Dosa ngapo? Bid'ah gawe itu. Nih lah bid'ah. Nah ini kadang-kadang kita sekarang ini. Yang salah susah diluruskan, diajak benar karena terbiasa dengan yang salah. Seperti kata Pak Kades tadi, saya lama tuh Pak Kades, tidak bisa merubahnya. Selama saya ceramah 4 dusun yang mau berubah. Ujung Karang Bengkulu Tengah, Desa Pasar Tebat, Desa Lubuk Tanjung, dan Desa Pasar Pali. Tidak lagi sembayang di rumah orang meninggal. Di kita nih seberang masjid, di sini rumah orang meninggal. Kosong masjid ini. Pindah ke situ. Maghrib Isya. Apakah lillahi ta'ala? Coba tanya. Milau kos sembiang klem laca si pade. Tiak ku meninggal ba. Tiap malam situ. Lebih utang mata dia. Lasanyo kan ku angaku warudi miyang ko klem. Uku milak pandangan masyarakat baik casi pade. Nah. Baci guys lillahi ta'ala kuni bebim nyala. Yang kedua, solat di rumah tu boleh, tapi solat sunat, solat wajib di masjid. Nak merubah itu, aku di dusun Ajibak Dajonai, kob sunat, keme kemlia. Apa kaitannya? Tapi anehnya kalau di rumah orang sedusun sembahyang galuh, gitu. Maaf ngomong, kadang-kadang ada pengurus masjid tidak nyuruh bawa ambal nih. Jangan pakai ambal masjid. Lah tidak tahu sterilnya apa dijaga apa tidak, diloncati anjing. Mana kita tahu? Alang kesegona nyamak ini nih. Nah makanya pakailah tikar siang jemur padi, malam untuk sholat pada tagata lah. Tamnya. Nah itulah ada alatnya. Kadang-kadang sujud di atas sendal saking keramainya. Alhamdulillah. Nuju hari bongkar taruh. Kebilo sembahyang lagi nunggu orang meninggal lagi. Tidak ada dalil yang benar itu. Sembahyang berjamaahnya bagus tapi bukan di rumah. Iya macam mana kalau kita nak yasinan tahlil, habis sembahyang pergi kita ke situ yasinan tahlil, dah salah. Nah balik kita ke materi kita, Maulid Nabi. Macam mana kita melaksanakan Maulid Nabi ini? Benar tidak gawe ini? Boleh tidak? Kena tidak gawe ini? Amun kira-kira tidak kena, berhenti kita. Baru kita masuk. Pertama, kerja kita ini berkaji. Makanya disebut pengajian. Asal katanya kaji. Apa yang kita kaji paling tidak seberapa elok akhlak Nabi itu. Kelak. Ini masih pembukaan galau nih. Belum itu. Itu yang kita kaji. Makanya saya ngomong Bapak Ibu nyimak, kalau salah kelak tegur. Kalau kita ngomong galau namanya ngupe. Itu ngomong dengan itu, ini ngomong dengan ini, itu. Tidak ada yang dengar, tidak ada kajian tuh. Kalau kajian hasilnya kelak ada walaupun belum pacak dipraktekkan. Bila saya katakan tadi, tidak mungkin merubah orang dalam 1 jam. Nabi aja 23 tahun. Sego. Itu.
Nah, pertama kita ke sini ni namanya menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menusuri jalan dari rumah ke sini, dari Penyangkak ke sini, Magelang ke sini, Selumbung ke sini, Kedu Baru ke sini, Talang Pasak ke sini, mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Dapat berita ni jano ni ngasian game ni trumwa motor pak selak main maulid mati syahid dia menurut hadis. Cuman mbak ipep nawan motor jadi gila nomoan tu. Lahir. Lah mati syahid mbak tidak syahid itu. Itu bukan saya itu konsepnya. Itu tuh. Nah ini utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Batas kapan nuntut ilmu? Sampai ke liang lahat. Amun nak cepat pergi ke lahat situ buat liang. Nyapa hukumnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Wajib menuntut ilmu ni. Mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang salah jadi masbuk. Ketemu kita di sini Pak Muhib lagi ngimam. Di rakaat yang keempat, ada yang dipecinya ngebut rakaat pertama sampai pas rakaat keempat nyetel. Yang 3 rakaat tu dikebutnya supaya serempak kelak. Tidak faham tu. Saya pernah ketemu orang pas sembahyang Isya, kami baru rakaat kedua, nyo kan 4 rakaat. Sedang rakaat kedua tu ada bunyi orang berwuduk. Pas kami 4 rakaat, salam selesai 4 rakaat tu. Yang masuk di rakaat kedua tadi ketinggalan 1 rakaat, salam pula. Jadi Isyanya 3 rakaat. Bukan orang sembarang tu, pejabat eselon 2 haji lagi. Pejabat mana? Pejabat kabupaten. Kabupaten mana? Ada usah kita sebutkan. Itu. Sebulan yang lalu itu tuh. Masuk Pak Haji sekelas eselon 2 tidak ngerti masbuk. Kenapa? Tidak belajar. Ada orang yang sembahyang tu dapat litak baik. Ngapo? Wuduknya tidak sah. 4 rukun wuduk itu mulai dari muka ni basah galau. Ini rukun wuduk ni, muka, lengan, kepala, kaki. Tidak basah sini, tidak basah sini, tidak basah sini, tidak basah sini, wuduknya tidak sah. Makanya sangat medeni 3 kali itu tidak wajib. Sekali bemelah basah cukup. Sunnah 3 kali itu. Lengan sampai siku. Kalau ini keran, tidak mungkin basah ke sini. Makanya Tuhan kecik tangan sampai siku. Artinya ini keran, ini tangan, ini siku. Pastinya ngalir ke sini. Kalau ini keran, ada orang yang basuh rambut. Padahal dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu kepala. Ngapa disuruh kepala? Segala manusia pasti berkepala, belum tentu berambut. Nah yang rambut panjang nih, tidak sah wudunya. Karena bukan rambut kepala. Piola, pekala. Dari situ kita mesti belajar. Nah ini, yang kedua, acara-acara model ini diadakan di masjid. Siapa yang tadi masuk masjid kaki kanan, gugur pahalanya. Wah, coba aku tinggal Bapak Ustaz, tak kaki dia tu. Amun cat ingat puasa cat si batal. Gini cat ingat. Nah, masuk ke masjid tu kaki kanan, keluar dia kelak kaki kiri. Siapa yang masuk ke masjid baca doa, Allah maftahli abwabar rahmatik.
Kalau abwab, pintu-pintu. Kalau do lawang, babun. Ya Allah, buka untuk kami pintu-pintu rahmat. Jano pintu rahmatnya, alhamdulillah. Baca ketemu sana, alhamdulillah bisa kita dengar ceramah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah panitia ngantar kopi segelas ke si komta lagi. Itu rahmat gana. Kasih saya Yang ketiga, masuk ke masjid tu tak boleh duduk sebelum tahiyatul masjid. Karena itu sunat muakkad. Lah selek tepas tu tundak taruh ba. Lain kali anang ino anang tidak boleh duduk di masjid sebelum tahiyatul masjid. Sudah asar tu tidak boleh solat Pak. Tapi kalau Pak Kades ngajak kita rapat di masjid, boleh solat tahiyatul masjid. Padahal dilarang, haram hukumnya solat sunat masjid. Tapi tahiyatul masjid boleh, tidak haram dia. Saking kata. Nah kita acara di masjid yang mana yang nyalahnya nih? Yang ketiga, yang keempat, yang ketiganya, duduk di masjid, bertemu tetangga, bertemu sana, bertemu kawan. Kita tidak sibuk, kawan banyak gawe. Kita nak bertandang, kawan nak kerja. Belum tentu seminggu sekali kita ketemu di sini. Alhamdulillah sehat. Ngobrol sebelum acara. Jijai calonnya, jijai. Nah, palang kumu madak dia kartu. Cua si cukup ke kartu bayar. Sudoyo kum beli stiker, lagi guna stiker, gimila one. Akhirnya kan tahu kawannya le gitu. Alhamdulillah. Itu dari silaturahim namanya. Man habu ayab sutulahu fi rizkihi wayun saulahu fi asarihi payusallil rahim. Siapa yang hendak diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, payusil rahimah, sambung silaturahim. Ini silaturahmi luar biasa gitu. Pak Kades ngomong kami baru ketemu 2 kali, ini yang ketiga kali. Yang keempat kalinya lebih akrab lagi. Itu. Kita enak Pak, bisa ber-WA-an, bisa video call, tapi tidak senikmat ketemu langsung. Itu. Kita silaturahmi. Yang kelima, yang berikutnya. Tidak ada majelis yang mudah untuk kita mengumpulkan duit kecuali majelis taklim. Nemui Pak Muhid, acara ini Pak Muhid, aku jumbang ini. Nemui Roger, Ijan caleg, tolong kami gila dapat bantuan itu. Ini ketemu yang sianu dari Samsir almarhum keluarganya nyumbang juga luar biasa. Tidak ada acara, cobalah ajak orang kumpul. Acara apa? Nak anun dana, penggalangan dana. Ilmu tu untuk kamu jual. Tapi ini luar biasa kita datang seperti ini. Yang keenam, acara ini dimulai dengan baca Quran. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, simak, dengar, dengar, simak. Ngapo? Mudah-mudahan mendapat rahmat. Gitu. Apa rahmat? Kasih sayang Allah. Dibaca tadi Al-Quran seelok itu suaranya. Gitu. Alhamdulillah. Yang ketujuh, habis acara ni kelak biasanya ada kue kotaknya. Kini baik, jangan dikeluarkan, ribut gitu lah. Iya.
Kata Nabi, usahakan jatah makan seorang tu untuk dimakan 2 orang. Kalau jatah 3 orang, usahakan untuk 4 orang. Itu makan berkah. Maka itulah jamaah tabligh tu makan 1 nampan itu. Ngambil berkahnya. Itu. Kalau misalnya taruh di piring, boleh samu-samu. Tidak sepiring seorang kita nih. Dalam 1 piring orang 3, orang 4. Berkahnya seperti itu. Yang ke-8, ulang tahun itu maulid. Maulid itu ulang tahun. Yang ngomong maulid pertama Allah. Surat Maryam ayat ke-15. Wa salamun alaihi yauma wulida. Kesejahteraan bagi diri Yahya pada hari lahirnya. Selamat sejahtera kau Yahya, hari lahir kau. Bahasa tebat pacurnya, happy birthday to you Yahya. Maulid lah itu tuh. Cuman ada yang ngomong maulid, ada yang ngomong maulud. Ibu-ibu tahu tak beda maulid dengan maulud? Bedanya I dengan U. Maulud pakai U, maulid pakai itu. Tahu kan bedanya? Apa? Maulud itu orangnya. Maulid itu hari lahirnya. Maulud Nabi berarti Nabi yang lahir. Maulid Nabi hari lahirnya Nabi itu. Nyu lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu maulid. Jadi kalau maulud orang yang lahir itu. Kalau mulut jungua. Yang ke-9. Tadi diajak kepada kita bersalawat. Cuman salawat itu gantian. Jangan serempak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Baru kita samu-samu. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Yang samu-samunya kita salatullah. Apa baik pemandu ngomong kita salatullah. Itu salawat tu. Apa guna salawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan wa malaikatahu dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Allah nyuruh kita solat, Allah tidak solat. Allah nyuruh kita haji, Allah tidak ada haji. Tidak ada kita haji Allah. Allah nyuruh kita puasa, tidak ada Tuhan tu puasa. Allah nyuruh kita berzakat, Allah tidak zakat. Tapi kita disuruh Allah bersalawat, Allah juga bersalawat. Pengakuannya luar biasa. Untuk apa salawat? Nah, balik ke cerita Nabi Nuh tadi. Nuh kalau nyelah penak ngadapi umatnya minta tolong Allah. Ya Allah, ku nuak kita di kapi ayo ya Allah. Nuak ke Tuhan. Dia pada kejam Tuhan. Karena nebai naminai. Giliran Nabi Muhammad dilempar dengan tai unta, dilempar dengan pelepah kurma, dilempar dengan kayu, dilempar dengan batu berdarah keningnya. Tekana Jibril dengan malaikat. Turun Jibril. Woi Muhammad gedak ulak yo. Kalau kira-kira perlu bantuan, kami angkat Jabal Uhud itu. Gunung Uhud itu 97 km.
Kita timbun di Taif ini. Tobo ini yang jahat. Apa kata Muhammad? Jangan. Ini Muhammad. Dalam hadisnya, aku tunda doaku untuk umatku kelak sebagai syafaat. Nabi dan doa untuk itu. Sa'labah. Tipel beak Muhammad baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapo Sa'labah? Suami kami bilang ya, peset ya. Apa kendak kau tolong doakan aku ni kayu. Kau nengok dah aku kayu dah idak. Nah, aku baidak kayu. Baliklah. Balik. Datang lagi Sa'labah. Apa cerita? Catra mandak anda blessing tu dah saya dah kain bianku. Biak saro kami ya. Kau ndak apa tolong doakan aku kayu uwe kau. Praiba. Boleh? Datang lagi yang ketiga kali. Apa lagi Sa'labah? Badakaan nyoba, ni tolong doa kayu obat dah. Ada kambing 2 ekor, kau pelihara lah. Apa kata 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32. Jadi 64 berkembang mulai terlambat solat. Lah ratusan mulai tinggal Jumatan baik, lah ribuan idak pacak lagi dekat dusun. Tinggal Idul Adha, Idul Fitri. Urusan kami tidak ada didoakan Rasulullah. Ngapa? Doa Rasul itu tertunda untuk syafaat kita kelak. Siapa yang dapat syafaat ini? Yang rajin bersalawat. Salawat ni hebat. Nak sambil marah salawat, berpahala. Allahumma salli ala Muhammad. Oh ala ali Sayyidina Muhammad. Ada pahalanya. Nak sambil masak boleh. Nak sambil acara boleh. Ada pahalanya tu. Ini salawat luar biasa. Nah ini dari sisi mana yang bid'ahnya gawe ini mana? Nah maka jangan mudah terprovokasi untuk itu. Alhamdulillah baru kita masuk ke acaranya. Kita maulid ini memperingati kelahiran Nabi. Intinya nyontoh Nabi. Ngapo? Kuntum khairu ummah. Kita ni kata Tuhan umat terbaik. Terbaik bidang apa? Segala bidang. Kita ni orang. Di Rimbo ada juga orang namanya orang utan. Cuba bandingkan kita dengan orang utan. Elok siapa? Jauh elok kita. Orang hutan bulu kalau yang kita tidak. Orang hutan makannya tidak sebersih kita, yang kita bersih. Orang hutan tidak ngerti kuliah SMA, SD, HP, Android. Kita ngerti elok kita. Nah, cuma untuk menjadi umat terbaik ini butuh contoh. Yang contohnya juga orang terbaik. Ngapo nak nyontoh sama-sama kita ni? Kadang-kadang kita ni manusia biasa baik. Ada elok, ada buruk. Nak nyontoh artis kadang-kadang. Weh suara elok itu. Bungaku dahlia. Suara elok, pakaian elok. Nah, kata kita model ini baru artis. Rok sampai ke mata kaki. Suara elok, pakaian elok. Pas kamera belakang, cabi batas pinggang. La haula wala. Depan tertutup, belakang lawang angin. Iya. Oh, kata-kata. Nak nyontoh caleg model itu, lagi ada perlunya. Wah, luar biasa. Ngomong elok, emosi idak, senyum terus. Coba kalau jadi kelak, hilang nomor HP-nya tu. Tapi bukan caleg kita. Nak nyontoh ustaz model itu juga. Pagi sore ceramah, siang malam ceramah. Begitu ada peluang pilkada ikut.
Jadi kepala daerah, berhenti ceramah. Habis menjabat, ceramah lagi. Ada ustadz model ini nih. Nah, yang tidak dicontoh yang mana? Karena kita manusia biasa. Nah, mana yang kita contoh? Allah sudah siapkan orang yang untuk dicontoh. Siapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau nak nyontoh diri Muhammad itu suri tauladan yang baik untuk dicontoh. Ya Allah, Nabi itu kalau dipanggil dia tidak noleh, tapi seluruh badannya. Saya beda. Naik, kalau Nabi Muhammad naik pada nak mengadap. Doh. Kalau kita alam ne. Itu. Kalau nunjuk 5 jarinya. Mana bekan lubuk durian jalannya? Dia ngadap situ. Kita kalau lubuk durian mana? Minyot mini. Pada kuat pacar tembus dalam padang betua, kaipu lah. Itu. Jangankan itu dengan Nabi, dengan orang luar mereka kita kalah. Orang Jawa kalau lihat pagi-pagi itu, tapi yang Jawa baru, bukan Jawa yang lama. Ya, yang Jawa baru pindah ke sini, tanyalah, aceng tampung di tempat dek, nyambut gawe katanya. Ada orang Medan tanya, tu dia lah Karejo. Orang Bandung datang sini, kita tanya, badai ke mana tu kan? Tas kerja ada tu. Cuma tanya orang kita, bukan piamba. Saya tahu. Ya salah. Kita. Nah ini kepada istri begitu juga. Tidak pernahnya manggil Aisyah itu dengan nama, dia panggil ya Humairah. Karena Aisyah itu putih. Saking keputihnya kemerah-merahan. Ya Humairah itu yang putih kemerah-merahan. Lah cata nam dia Humairah dia Pak Ustaz, perempuan kumleu. Itu. Tidak pula kita kena sayang. Ya Hajar Aswad. Jangan. Karena nak jangan. Itu luar biasa Nabi. 3 kali ngetok pintu, Aisyah tertidur, ngguling di luar pintu tu. Begitu tengah malam Aisyah terbangun nyari Rasul, tidak ada. Dibuka, ada di depan pintu. Aisyah ngomong, maaf ya Rasulullah, tidak apa-apa. Aku tahu kau capek. Kita ajua lawang. Ukuran. Tidur aku matiin. Rasul tu akhlaknya bukan main. Ngapa kita tidak bisa nyontohnya Pak Ustaz? Bukan tidak bisa, ayatnya tu jangan dipotong. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, belum putus ayatnya tu. Ada tambahannya, barunya selesai. Apa? 3 syaratnya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallahu katsira. Kalau nak nyontoh Nabi, tautkan hati kita ke Allah. Dunia ini tidak mungkin mundur ke maju tulah. Zaman saya masih ketemu TV hitam putih. Nonton di Pekan Selasa. Kalau gambarnya mereng-mereng, baliklah akil habis. Muncul mobil Tanah Abang dulu, punya Wan Ilyas. Wah, dia beli TV. Bercugu awak buuk nak nonton TV itu. Kini siapa yang nak tonton TV? Nak selebar papan tulis cuma ngapo? Lah di HP kita ada TV masing-masing. Luar biasa. Dulu ada 6 bulan sekali berkeliling Departemen Penerang. Saksikanlah di lapangan Koramil, Kecamatan Kerap, pemutaran layar tancap. Prai bam nonton pada tiada. Orang nonton. Kini macam mana nak nahannya? Layar tancap masuk ke jari-jari anak-anak galau di HP itu. Luar biasa.
Dunia lah berkembang. Dulu nak bayar listrik itu setengah hari. Nih masang kertas cucuk siapa duluan, kelak dipanggil. Itu. Pas terbayar, wah cow atas cikuk dawi wah mengan ni guys. Berangkat lagi. Kini melalui HP, kling selesai. Dulu berminggu-minggu tidak dapat kiriman. Kini nak di mana anak kuliah? Transfer lewat HP. Pacak. Dulu ngajak mete ke pantai, berfoto. Nah, tank panjar 210. Minggu depan datang. Mutung suat. 8 jar dengan mama foto baik dalam mete. Cigan aja Nah, yang kemarin kita ngajak mete, kau tidak ngajak mete lagi. Urung berfoto. Kini sambil tegak, sambil duduk, video baca kita luar biasa. Zaman lah maju. Cuman jangan tautkan dengan dunia. Pangkat tu sebentar, kaya tu tidak lama, cantik itu relatif. Itu. Ilmu kita terbatas, gantungkan kepada Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu. Ngapa orang tu enjoy terus? Karena itu tadi. Ada pak orang gaji 50 juta sebulan. Tapi anak narkoba, bini selingkuh, mertua cerewet. Apa nikmatnya itu? Mending gaji 100 juta tapi tidak ada masalah. Ya kan? Itu. Itu. Kenapa? Bertaut kepada dunia. Rasul itu mentautkan kepribadian hati dan seluruh hidupnya kepada Allah. Maka rumahnya dikepung 2 meter kali 2 meter sebesar ini 2 meter kan. Terkeliling kafir Quraisy. Apa yang dibacanya? Surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini hasadda wa min khalfi sadda faghsayna fa hum la yubsirun. Ditutup muka belakang, kiri kanan, Nabi lewat, tidak nampak. Masuk ke Gua Sur. Kata Abu Bakar, jangan kau duluan Muhammad, biar aku Nabi. Ngapa? Lantah ada ular di bawah tu. Entah ada lipan, entah ada kala jengking. Oh iya, katanya. Masuk Abu Bakar. Begitu masuk, adonian kalau jengking tu. Digigit jari. Nabi masuk, terpucat Abu Bakar. Nengok model itu, Nabi ngomong, la tahzan ya Abu Bakar. Jangan cemas Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah berserah. Bukan cemas Nabi. Ngapu? Bungkok tu ngapu? Digigit kala jengking. Diludahi Nabi. Bengkaknya hilang, sembuhnya hilang. Karena ludah Nabi. Kena ludah kita, makin ba'ala. Ini Nabi. Karena bertaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman selesai. Nah, kalau nak nyontoh Nabi, orang kaya biarlah. Kita juga berusaha. Bukan dan tak kaya. Orang punya jabatan. Siapa tahu kita pacak nitip anak untuk honor jadilah. Tak usah diiri-irikan itu. Orang pintar. Kalau pacak berbagi ilmu. Orang tenaga kuat. Siapa tahu kita minta tolong ada acara kita. Biarlah. Memang ada itu. Yang kedua, wa yaumal akhir. Malam ini kita di Masjid Jami ini. Malam besok, wallahu a'lam. Tahun ini kita maulid Nabi ini. Tahun depan. Tidak tahu kita entah laju. Kemana kita? Ke kubur. Dari situ masuk ke alam yang lain. Maka hati-hati. Yang ketiga, kalau nak nyontoh Nabi, wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyaklah berzikir, berzikir sebanyak-banyaknya. Oi, Pak Ustaz, cak kemenak makok dah. Kemelak domai, kemelak masawa, kemelak kebun, kemelak jaga. Itu. Zikir tu bukan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Abdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Itu wirid. Zikir tu ingat kepada Allah. La mu'mi bismillah, itu zikir.
Lati dua, mencapal bismika Allahumma ahya wa bismillah. Kelongon ti dua, canam baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana ilahi nusur, baca alhamdulillah. Lah kem naik motor, amun cahapal bismillahi majriha wa mursaha, bismillah baik. Itu namanya zikir sebanyak-banyaknya. Kalau beramal, ahsanu amala, sebaik-baiknya. Zikir sebanyak-banyaknya, beramal sebagus-bagusnya. Terakhir, apa yang tak kami contoh Pak Ustaz? Satu aja, solat. Kalau kita tidak solat kini, kebilo kita nak solat. Kita solat Allah Maha segalanya, tidak kita solat Allah Maha segalanya. Oi Pak Ustaz, aku nyesalnya hidup ni salah jalan. Ini badan itu tutup baik ini. Mulai dari leher sampai ke tumit, tato galuk. Solat, tidak ada fikih yang mengatakan tidak sah solat orang bertato. Solat. Tak usah disetrika nak ngapus, pedih kelak mutung jadi masalah. Biarkanlah tato tu, sah solatnya. Pak Ustaz, casi ni caulak kidek ku makok. Maling ulakku, murid perempuan ulakku solat. Karena Allah tu bukan pengampun, Maha pengampun. Itu baik contoh. Ukulah aku sembiang Bapak Ustaz. Natinya genam khusyuk. Kelas-kelas tu yo tenam khusyuk. Ali bin Abi Talib dites oleh Nabi, tidak khusyuk, apalagi kelas kita. Khusyuk otai ni saben. Segan. Naik pada kata aku, oi bak nyoko. Naga aku tiakku doa contoh khusyuk. Allahu Akbar, kelai bakila. Jano kepentingannya. Mungawarung tutup tegoa. Cuman iblis ya casi wala unun, mulai tulas miang beteret dilak belanjon. Tenutup kila ukulah semiang. Walaupun semiang dah buru-buru. Sebab gemne awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisap dari kita kelak solat. Kucah-kucah lak semiyang, ku giu ai we. Dau tun mati u aye. Kalau keme hidup, keme hidup. Itu hidup yo aman. Jiwa sosial tun satu yo luar biasa Pak Kades. Celentang ade di mati bunuh dirai, pasti entah lial kuat. La ilaha illallah, la ilaha. Ade gimana mati bunuh dirai lakunya usi. La ilaha illallah. Kalau cahi sapi, cahi tugas terus mapu ini. Pacak malaikat ini. La ilaha. Orang mati bunuh diri masih diyasinkan orang. Yasin wal Quran, geng gunung baca, lam baca Quran. Kalau casi sapui, lak menges namai pu. Udah urusan itu. Mak garam mak tugas malaikat, tugas membaca. Orang baca, saking yang jadi masalah alangkah sayangnya orang sampai sedusun baca tahlil tapi tidak tahu malaikat nak ngantar ke mana karena tidak ada pondasinya. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Cai calak semiyang Pak Ustaz, atriyo renyeng terus. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Itu yang buat jiwa tenang. Jiwa tu tenangnya karena uak. Sicanya silak kako. Nah Bapak Ustaz, penyebab orang tidak mau solat cuma satu, dosa. Berarti Pak Ustaz cap dosa, casitun cap dosa. Cuma kalau kita lawan, insya Allah. Orang tidak mau sholat itu penyebabnya satu, karena dosa. Dosa. Makin banyak dosa, makin malas sholat. Makin banyak maksiat, makin malas sholat. Tapi kalau kita istighfar minta ampun kepada Allah, insya Allah.
Ada obai dicontoh kila. Bab jano, maaf ni itu cana menjerkai tang ade kepau kayo. Nek masih kuat nenek haji. Kuat, tapi duit dah ada. Kalau nenek masih kuat, tahun depan berangkat. Cung, tidak baca. 20 tahun. Itu haji reguler, Nek. Kita ambil haji puroda. Apa haji puroda? Daftar kini, berangkat kini. Berapa, Cung? 350. Wih, malawat. 3 jam tahu dah. Duit kami, Nek. Cucung memberakankan haji, miang guler-guler canam. Tanyalah dengan orang balik haji, banyak yang tidur makan di hotel tulah gawenya, tidak di masjid. Wallahi Pak, diajak ke masjid lajulah, diajak ke masjid lajulah, karena tidak terbiasa. Ini kondisinya. Kita ni tergantung dengan kebiasaan. Orang terbiasa solat di masjid, Pak, tidak enak sembahyang di rumah. Dan memang tempatnya di masjid. Lebak baik mana-mana Pak Ustaz, kemeh lawilaya pada ke Ustaz, sebaik-baik sembahyang perempuan di rumah. Hadis, hadis Hasan. Taina hadis menengah. Di hadisnya Allah melarang siapapun yang menahan hamba-hamba Allah ke Baitullah, ke rumah Allah, ke masjid Allah. Nak tino ke masjid boleh. Berjalan berdua dengan laki. Macam mana ngajak laki? Aku ni lah janda. Berjalan seorang. Kemana nak ngajak laki? Tidak ada lagi kan? Berjalan ke masjid. Setiap langkah ke masjid tu kanan pahala-pahala, kiri gugur dosa. 1 pahalanya. Lalu apa yang lewati rumput, mangga, kelapa, kelak jadi saksi galonya. Iyo aku nengok kata belalang. Adonian hampir terbijak aku kata semut. Pas kita berangkat, hujan. Tek-tek hujan. Casin kalau tidak dibentang Pak. 1 tetes air hujan kena kita pemadam api neraka. Lah, hadis tu Pak Ustaz. Iyo hadis. Amani oco aku payung hujan. Amalal cak. Itu. Kita lewat 1 butir debu, terkipas dari mobil kena gitu. Butiran debu itu yang akan menghalang kita dari api neraka. Itu baru berjalan. Itu. Makanya kalau orang masuk ke masjid itu pindah-pindah solatnya. Tahiyatul masjid di situ. Qabliyah Isya di sini, Isya maju ke sini, habis Isya mundur lagi ke sini. Ngapo? Sunnah. Dan itu kelak di mana tempat-tempat kita pijak jadi saksi bagi kita. Kata Nabi, ngapo sego kau bergeser ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang. Tidak, amu tidak sego bergeserlah. Sampai-sampai ada yang cimplis atau blokir. Aku ke siko, ini ke siko. Ngapo? Itu memang sunnah. Nah ini masjid besar, kipas angin lah ada, lampu elok, ambal nikmat. Kadang-kadang yang datang banyaklah tiang daripada jamaahnya. Ya salam. Uwak Pak Ustaz, Allah sudah kasih rezeki motor, mobil. Ge pada kepani ya, setom mai surau. Bukan masalah pandir. Nanti ditanya, terbeli kau mobil? Alhamdulillah ya Allah. Ada tak kau bawa ke masjid? Tidak. Kemana kau bawa? Ke Pukulu, ke pantai, ke mall, ke mana? Nih kata Tuhan. Lah dikasih rezeki, tidak dibawa. Tiap petang ngangkut orang dari situ. Bila masurau, marwata. Balik habis Isya. Mulak maghrib Isya berangkat, repot ega. Kuning maghrib sampai Isya. Oh ngobrol sih. Kan sejam cuma jarak. Allahu Akbar. Itu baik dicontoh. Itu. Ada anak muda sembahyang subuh. Ni zaman sahabat dulu. Anak muda ni masih bujangan.
Sudah dia mandi sebelum subuh, berangkat. Pas di tikungan gelap tu, terbuk, jatuh. Kotor galuh. Balik lagi dia. Pas di tikungan yang sama, gelebuk, jatuh. Kotor lagi. Mandi lagi dia. Yang ketiga, ada datuk-datuk tua, bawa lampu. Ngapa tu? Lah 2 kali ku nengok kau jatuh siko. Sian datuk nengok. Oh, ya, datuk mana? Lah, aku antar ke masjid. Diantar sampai ke masjid. Sampai ke masjid, lah tu kita sama masuk ke masjid. Tidak kau baik. Lah tu ngapo? Oi aku ni iblis katanya. Lah, ngapo? Yang jatuhkan kau tadi aku supaya kau tidak ke masjid. Aku jatuhkan sekali, kau berangkat lagi. Seluruh dosa kau diampuni oleh Allah. Kau jatuh yang kedua kali, balik lagi. Seluruh dosa keluarga kau dipampuni oleh Allah. Aku tidak hendak yang ketiga kali itu kau jatuh dewek kelak. Kelak kau berangkat lagi, sedusun perbo ini diampuni oleh Allah. Makanya ku antar. Pergilah, aku ni iblis katanya. Itu. Betapa takluk iblis dengan orang-orang yang tak solat subuh. Kalau pacar berdengking suara muazin sini. Jangan suara menhayalah salah. Nah ini, tidak ada lagi yang muda sini. Itu ya yang kita contoh. Solat dulu. Ngapo cak dipaksa solat tu? Memang harus dipaksa. Saking kepenting solat tu, ajar anak umur 7 tahun solat. 10 tahun umurnya tidak solat, pukul. Kita ni lah 50 lah 60, bukan lagi dipukul, ngelenyek ngas tombol. Ini kita solat. Tidak ada yang bisa kita harapkan lagi, Pak. Kalau kita nak hitung-hitungan melak. Umur berapa mulai solat? Kita mulai bujang balik, gadis balik, itu taruh umur 15. Kalau kita solat umur 40 kurang 15 berapa? 25. Kalau kita mati umur 60, mulai 40 mulai solat, sampai ke 60 itu baru 20 tahun. Masih kurang 5 tahun. Jangan kandak seimbang. Itu pun, ini kadang-kadang susah kita. Kunya bagi tebu ajai kelak kalawah. Kemenya casi tahu nanya. Tidak ada jaminan orang-orang yang sudah haji lancar masuk surga. Dan tidak ada sama pahalanya orang yang belum berhaji dengan tidak berhaji ke masjid. Orang sudah haji ke masjid, lah wajar. Tapi yang belum haji rajin ke masjid, nah dia pada ke Tuhan di padek ni. Nanti si ajan nasi umroh, rajin kunita wajan. Itu yang kita harapkan. Nah tinggal itu lagi. Kalau urusan-urusan yang lainnya, biarlah Allah yang atur. Kita mikirkan masa depan terus. Masa depan tu tidak pernah mikirkan kita. Itu untuk kita. Nah maka malam ini maulid kita satu aja yang kita contohkan, yakni contoh solat. Rasul itu tak berani meninggalkan solat. Yang solat sunat bagi kita wajib bagi dia. Solat witir tu sunat bagi dia wajib. Solat duha tu sunat bagi dia wajib. Kita paling tidak lah selesai 5 waktu tu tambahkan qabliyah ba'diyah. Ada 12 rakaat kalau pacak jangan ditinggalkan lagi. Apa tu? 4 rakaat sebelum zuhur, bikin 2-2. Sebelum zuhur tu bukan 2 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 6. 2 rakaat sudah zuhur. 2 rakaat sudah maghrib. 2 rakaat sudah isya. Itu jangan lagi ditinggalkan. Kami sebelum maghrib ada Pak Ustaz, laju. Sebelum isya ada Pak Ustaz, laju. Jangan tinggalkan yang setelah isya. Ngapo? Kelak kita berjalan di timbangan, kata Tuhan, cuba diperiksa solatnya. Ditengok, iya, banyak bolong ni Tuhan. Cuba dicek solat sunatnya. Weh banyak solat. Yang bolong tu tampit dengan yang solat sunat tu. Ditutup. Macam mana kata Tuhan? Bersih Tuhan, tertutup bolongnya. Antar ke surga. Nah yang meleset, coba tengok solat. Weh banyak bolong Tuhan. Coba tengok solat sunatnya. Weh kosong Tuhan. Keluk menerko.
Macam mana kita nak ngomongnya lagi? Nah itu gunanya solat sunat merapikan kita. Awalnya mungkin terpaksa Pak, dan harus kita paksakan itu. Tapi setelah itu solat itu nikmat. Kalau ada orang solat belum terasa nikmat, bukan solatnya yang salah. Orang yang solatnya itu belum menikmati solatnya. Jangan buru-buru, bawa tenang, berwuduk jangan sambil ngobrol. Tidak boleh berwuduk tu sambil ngobrol. Ini kalau orang bertiga beli murah kedau sawitnya. Kan dia aku nak rom ke masih ya mau belah China ni bawa ago ciga dia kata pupuk dah ada tu dah ke kan tadi go lah cana betul ton mana tu cana sudah dicaci nah belum penting nian yang seperti itu. Saya pikir demikian Bapak Ibu, kasihan yang tak balik ke Bengkulu, mungkin jauh dia. Mohon maaf, dan kita masih ada acara berikutnya, acara makan kue. Jangan dulu balik walaupun ditutup dengan doa. Tidak termakan kue itu kalau banyak kuenya tu. Kan baunya harumnya. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan